Assalamualaikum, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang geomorfologi regional Kalimantan. Ada 3 materi yang akan saya bahas. Pertama, letak, luas, dan batas Kalimantan. Kedua, kondisi iklim, hidrologi, jenis tanah, dan geologi Kalimantan. Dan yang ketiga, fisiografis dan morfologi Kalimantan. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini, dan share ke semua sosial media kalian. Selamat menonton! Nah teman-teman, materi pertama yang akan saya bahas adalah letak, luas, dan batas Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan, dan juga membentang antara 108 derajat bujur barat sampai 119 derajat bujur timur. Pulau ini pun dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pulau Kalimantan ini merupakan sebuah pulau terbesar kedua di Indonesia. Pulau yang sebagian besar masih terdiri dari hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan serta satwa endemi ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Kemudian, batas Kalimantan. Batas Kalimantan ini mempunyai dua batas, pertama batas lautnya dan kedua batas daratannya. Batas laut sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian batas daratnya, bagian barat berbatasan dengan Bangka Belitung, bagian utara berbatasan dengan Malaysia dengan Brunei Darussalam, bagian timur berbatasan dengan Sulawesi, dan bagian selatan berbatasan dengan Jawa. Nah teman-teman, materi yang kedua adalah kondisi iklim, hidrologi, jenis tanah, dan geologi Kalimantan. Pertama, kondisi iklim. Kalimantan terletak di Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 350 Celcius di dataran rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan, tetapi juga ditentukan oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Kedua, kondisi hidrologi Kalimantan. Kondisi air dan perairan di Pulau Kalimantan meliputi perairan umum, contohnya seperti sungai, danau, dan lain-lain, dan perairan laut. Persediaan air tanah di Kalimantan cukup tinggi dengan turunnya hujan sepanjang tahun dan keadaan dalam yang berupa hutan. Kondisi hidrologi Kalimantan umumnya sangat dipengaruhi oleh lahan gambut. Karena hutan rawa gambut dalam kondisi murni air tawar memiliki karakteristik kimiawi yang khas. Airnya sangat asam dengan pH 3,0 sampai 4,5 dan unsur hara yang sangat rendah, karena tidak ada nutrisi atau komponen penyangga yang dapat mengalir masuk dari luar area gambut tersebut. Ketiga, jenis tanah Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki karakteristik tanah berkisar dari ultisol masam yang sangat lauk dan inseptisol muda. Di bagian selatan dataran aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah telah berkembang pada dataran bergelombang dan pegunungan yang tertoreh di atas batuan sedimen dan batuan beku tua.
Materi selanjutnya adalah fisiografi dan morfologi Kalimantan. Pertama, saya akan menjelaskan fisiografi Kalimantan, di mana menurut Van Bemmelen, Pulau Kalimantan ini dibagi menjadi beberapa zona fisiografi. Yang pertama, Blok Suwaner yang dianggap sebagai bagian dari dataran Sunda. Kedua, Blok Paternoster yang meliputi pelataran Paternoster sekarang yang terletak di lepas pantai Kalimantan Tenggara dan sebagian di dataran Kalimantan yang dikenal sebagai subcekungan pasir. Ketiga, Meratus Graben terletak di antara Blok Suwaner dan Paternoster. Daerah ini sebagai bagian dari cekungan Kutai. Yang keempat, Tinggian Kucing yang merupakan sumber untuk pengendapan ke arah barat laut dan tenggara cekungan Kalimantan selama Neogen. Cekungan-cekungan tersebut adalah cekungan Tarakan dan cekungan Kutai. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang geomorfologi regional Kalimantan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.